Baik, halo, perkenalkan saya Abraham Reinhard Lapondu dengan NIM 2022 1211012. Pada hari ini akan melakukan presentasi untuk pemenuhan tugas mata kuliah teori akuntansi, yang dimana di sini saya akan membawakan topik materi chapter 14 dengan judul Emerging Issues in Accounting and Auditing, yang dimana pada tugas kali ini hanya akan dikerjakan oleh saya sendiri. Baik, seperti yang terlihat ya, di sini sudah ada daftar isinya, dan akan saya bacakan di sini. Untuk daftar isinya kita ada 8 topik yang akan dibahas, yakni ada XBRL, ada Sarbanes-Oxley Act tahun 2002, lalu ada Fair Value Accounting and the GFC, lalu ada Auditors and the GFC, Convergence Project, Sustainability Accounting and Assurance, lalu ada Water Accounting, ini yang cukup menarik ya, dan terakhir ada Greenhouse Gas Emission Accounting. Oke, baik, sekarang akan membahas terkait XBRL atau Extensible Business Reporting Language. Nah, definisi dari Extensible Business Reporting Language atau XBRL ini tuh apa sih ya? Nah, ini tuh adalah sebuah standar terbuka berbasis XML yang punya artian Extensible Markup Language, yang dimana XBRL ini itu dirancang khusus untuk pelaporan bisnis dan keuangan gitu. Nah, kalau misalkan diibaratin ya, laporan keuangan tradisional kayak contoh kayak PDF atau kertas, yang dimana merupakan foto dari data keuangan, itu ya cuma manusia aja gitu yang bisa baca. Tapi kalau kita kirim foto untuk dibaca oleh komputer, ya komputer itu hanya melihat angka-angka atau teks itu sebagai gambar gitu atau teks mati. Nah, sebaliknya XBRL ini itu memberikan barcode atau identitas digital pada setiap angka dan fakta dalam laporan tersebut. Nah, XBRL ini memungkinkan komputer untuk mengenali, mengelola, dan menganalisis data secara otomatis tanpa harus kita input ulang. Gitu. Nah, berikut kita akan ngebahas terkait mekanisme kerja dari XBRL ini. Nah, inti dari XBRL ini itu terletak pada dua komponen utama, yakni ada taksonomi dan instance dokumen. Gitu. Pada umumnya bisa disebut 3 juga ya, karena dia ada tagging juga, tapi umumnya sih taksonomi dan instance dokumen. Nah, pada taksonomi ini atau yang bisa disebut kamus, itu merupakan skema klasifikasi yang mendefinisikan setiap elemen akuntansi seperti aset, lancar, laba bersih ya, beserta atributnya kayak apakah saldo debit atau kredit gitu, atau mata uang atau periode waktu. Nah, taksonomi ini berfungsi sebagai kamus standar yang disepakati bersama gitu. Lalu yang kedua ada tagging atau penandaan, yang dimana tagging atau penandaan ini merupakan proses pemetakan data internal perusahaan ke dalam elemen taksonomi yang sesuai. Misalnya angka 1 juta di dalam buku besar perusahaan itu diberi tag sebagai kas atau setara kas gitu. Lalu yang ketiga ada instance dokumen. Nah, instance dokumen ini itu merupakan hasil akhirnya adalah dokumen yang instan, yaitu laporan keuangan digital yang berisi fakta-fakta bisnis yang sudah diberi tag dan siap dipertukarkan. Nah, kenapa 3 ini bisa disebut sebagai mekanisme kerja dan kenapa umumnya dibagikan sebagai 2, yakni taksonomi dan instance dokumen? Jadi taksonomi itu seperti kamus, karena itu kan sistemnya based on system ya gitu, dan ini bukan sesuatu yang tradisional tapi kayak ya udah langsung input di sistem. Perlu ada namanya tiap perusahaan itu kan punya ketentuannya pribadi ya.
kayak pendefinisian akun-akunnya dia, terus habis itu periode waktunya dia, apakah dia vivo, apakah livo, apakah average gitu kan. Nah, itu tuh perlu kita setting dulu gitu. Nah, penyetingan-penyetingan ini itu disebut sebagai taksonomi atau pemasukan kamus. Nah, ini tuh biasanya nanti akan ada kesepakatan bersama gitu. Jadi dalam satu perusahaan tuh kayak sepakat, oke dia sistemnya gini ya, tidak dirubah gitu. Lalu pada akhirnya ketika sesudah pemasukan baru nanti akan ada hasilnya. Nah, hasilnya itu disebut instant documents gitu. Yang dimana enak nih, dokumennya udah jadi, ya tinggal siap dikirim-kirim aja. Nah, kenapa tagging ini nggak begitu aku masukkan? Karena tagging ini sebenarnya jatuhnya mirip taksonomi nih gitu. Jadi kayak lebih ke kayak elemen-elemennya aja sih yang akan dirubah-rubah gitu. Nah, dengan XBRL data itu mengalir secara mulus. Jadi dia itu dari ERP perusahaan ke auditor, lalu ke regulator, lalu ke investor gitu. Nah, kenapa bisa gitu? Ya ini karena transformasi rantai pasokan informasi atau information supply chain. Nah, sebelum adanya XBRL, pertukaran data itu seringkali terputus-putus karena sifatnya kan tradisional ya. Jadi ada kemungkinan kayak ketika kita mau ngirim data, ada yang ketinggalan nih. Nah itu kan udah putus tuh datanya. Kayak data A, B, dan C. Kita harusnya ngirim ke perusahaan A, B, dan C. Tapi B-nya ketinggalan. Ya berarti datanya ada yang putus gitu. Nah, perusahaan itu menyusun laporan, auditor memeriksa, lalu laporan itu dicetak atau dijadikan PDF. Nah, analis, investor, dan regulator kemudian harus kayak nyalin ulang nih laporan yang dikasih atau disebut rekeying data tersebut ke dalam model analisisnya mereka gitu. Sehingga proses ini tuh jadinya lambat, mahal. Kenapa mahal? Karena perusahaan harus ngeluarin uang lagi buat nyari human resource-nya untuk ngebantu rekeying untuk nge-copy data ini, lalu rentan terhadap human error gitu. Nah, dengan adanya XBRL, data itu jadinya instan. Kita tinggal nginput dan ya udah nanti datanya ngalir secara mulus gitu. Ntar kita tinggal sudah diinput, nanti datanya diproses langsung sama sistem, lalu nanti ada keluar hasilnya gimana, nanti hasil keluarnya itu tuh bisa di share langsung lewat email lewat apa ke perusahaan, jadi ke investor, ke analis atau regulator. Jadi ntar mereka begitu terima, mereka kayak wah datanya enak nih, tinggal kita copy paste dan gimana ya, tinggal kita olah gitu cepat, nggak kayak tradisional yang harus pakai PDF, yang harus pakai tulisan kertas tangan gitu. Nah, jadi data itu mulus tuh. Jadi dari ERP perusahaan, dari sistem perusahaan bisa langsung ke auditor, bisa langsung ke regulator, bisa langsung ke investor gitu. Dan data yang diinput itu walaupun diinputnya sekali, dia itu dapat digunakan berkali-kali. Jadi enter once, use many times, tanpa adanya penurunan kualitas gitu. Karena kan kalau lewat online kan ya udah datanya tuh selama nggak kamu tak-atik ya udah utuh aja gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan kalau tradisional dan kita ya kirimnya dalam bentuk file, kan bisa aja di copy ulang, tapi datanya ada yang ditutupin pakai tip X, terus ditulis ulang atau di ketik ulang kan bisa ya. Itu jadi sebenarnya rawan fraud gitu. Sebelumnya Pak, mohon maaf apabila ada background noise suara-suara yang masuk karena saya kebetulan di rumah lagi ramai keluarga. Bentar. Gitu. Nah, berikutnya adalah manfaat strategis bagi pasar modal. Nah, ini aku bagi jadi 3, ada efisiensi analisis, transparansi dan komparabilitas, dan terakhir ada validasi otomatis. Baik, dimulai dari efisiensi analisis. Nah, analis itu tuh nggak perlu ngebuang waktu untuk data entry karena mereka bisa langsung fokus pada analisis rasio, tren, dan anomali
gitu. Jadi efisien, menghemat waktu gitu. Lalu ada transparansi dan komparabilitas, karena mereka tuh kan sistemnya kamus ya. Dan kamusnya itu bisa karena pakai kamus yang banyak dan maaf. Nah, sorry, karena mereka tuh sistemnya pakai kamus yang sama. Makanya maksudnya kayak perusahaan ini tuh udah nginput pokoknya model mereka gini 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 gitu. Nah, investor itu jadi bisa gampang lah ngebandingin kinerja keuangan PTA di Indonesia dan PTB di Amerika Serikat secara apple to apple dengan instan gitu. Karena misalkan nih perusahaan PTA, dia bisa aja nih nginput bukan nginput sih, nge-export data dengan data model yang mirip dengan luar negeri, atau jangankan mirip lah, sama dengan luar negeri, dengan PTB di Amerika Serikat. Jadinya si investor ini enak nih ngelihatnya, oh ternyata PTA di Indonesia ini bisa bisa ngeluarin laporan keuangan dengan model yang sama nih kayak yang di Amerika Serikat gitu. Jadi kayak bacanya enak gitu. Itu untuk memenuhi permintaan dari investornya sendiri gitu. Lalu ada validasi otomatis. Nah, untuk validasi otomatis ini, sistem XBRL itu punya aturan validasi bawaan gitu. Jadi misalnya, jika total aset tidak sama dengan liabilitas plus ekuitas, nah sistem itu akan langsung menolaknya sebelum laporan tersebut dipublikasikan. Jadi enak tuh, nggak ada kayak udah kita kirim tapi kok nggak balance gitu loh. Nah itu enak, perusahaan tuh langsung kayak ketika kita buat input ada merah-merah, oh apa nih merah-merah nih, merah-merah, oh ternyata merah-merahnya ini karena ada yang salah gitu. Oh, by the way, uh, mau ngasih sedikit opini terkait isu dan tantangan dari implementasi XBRL ini gitu. Walaupun manfaatnya gede, XBRL ini tuh membawa tantangan, ada tantangannya sendiri lah gitu, yang menurut aku itu cukup gitu. Nah, mungkin bisa dalam segi kompleksitas taksonomi gitu. Nah, taksonomi akuntansi itu kan contohnya kayak IFRS ya. Itu kan cukup besar dan kompleks. Nah, memilih tag yang tepat untuk transaksi yang unik itu bisa kadang bingung. Karena gini loh, berbagai kan transaksi itu kan ya tergantung perusahaannya juga sih ya. Itu kan mungkin anggap aja ada perusahaan yang mereka itu punya jenis-jenis transaksi yang banyak gitu. Dan masing-masing jenis-jenis transaksi itu tuh ada yang unik lagi. Jadi misalkan nih kayak transaksi pengeluaran untuk PTA dalam permintaan khusus ke PTB. Lalu nanti ada lagi perusahaan pemasukan dari PTB yang dikhususkan untuk PTC. Nah, maksudnya itu kan banyak tuh ya, klasifikasinya. Nah, kalau untuk taksonomi itu kalau bisa setiap klasifikasi itu tuh dijelasin di input tuh di sistem, kayak kalau klasifikasi model kayak gini berarti untuk ini pentaggingannya kayak gini, taggingan A. Kalau gini taggingannya B, kalau gini taggingannya C. Nah, kalau lewat sistem itu jadinya sedikit repot karena tiap kali ada transaksi yang unik dan yang baru berarti harus didaftarin lagi nih taggingannya, daftaran lagi jadinya terlalu banyak tagging sehingga bisa jadi ada error di situ gitu. Lalu menurut aku yang kedua ada ekstensi taksonomi. Nah, perusahaan itu kan seringkali ngerasa akun standar itu tidak cukup untuk menggambarkan bisnis mereka, sehingga mereka itu ngebuat ekstensi atau tag baru sendiri. Itu yang kayak ini masih sama kayak yang sebelumnya ya. Jadi saking banyaknya tag-tag tag ekstensi custom yang dipakai oleh perusahaan, jadinya itu mengakibatkan perusahaan ini kok agak beda sendiri ya dari perusahaan pada umumnya. Jadinya kalau misalkan investor atau regulator itu pengen ngekomparabilitas antar perusahaan, itu tuh akan sulit karena bisa jadi investor itu kayak
investor itu taunya adanya ekstensi atau tagging untuk A dan B. Lah ternyata perusahaan yang investor ini pengen cek itu ternyata ada A, B, dan C. Nah itu kan sebagai investor kan bingung ya, ini kenapa ada lebihan satu, ini apa gitu, repot, harus ada penjelasan lagi gitu. Ya intinya sih kalau mau enak ya mau nggak mau memang harus perusahaan itu harus mengikuti tagging atau ekstensi, mengikuti kemauan dari siapa yang mereka ingin kasih data itu, kayak contoh regulator, investor, dan auditor gitu. Oke lanjut, mohon maaf sebentar, izin ambil tisu, saya pilek. Baik, sudah kembali. Oke. Baik, sekarang kita lanjut ke SOX atau Sarbanes-Oxley Act 2002. Nah, ini sepertinya ya untuk Pak Sparta kayaknya udah tahu di luar kepala ya. Soalnya ini muncul di ujian nih. Soal studi kasus. Nah, gimana ya? Mungkin aku sebentar balik dulu lagi aja. Mungkin aku bakal ngebahas soal ini dulu kali ya, dari latar belakangnya ya. Nah, untuk Sarbanes-Oxley Act of 2002 atau SOX itu latar belakangnya itu sih kayaknya itu terkait latar belakangnya itu mengenai krisis kepercayaan. Nah, di awal milenium kedua itu ditandai dengan runtuhnya kepercayaan investor global. Nah, ini tuh kenapa sih kepercayaan investor itu bisa turun gitu loh secara global, bahkan runtuh gitu kan disebutnya. Nah, hal ini itu diakibatkan oleh serangkaian skandal akuntansi di korporasi raksasa di Amerika Serikat. Nah, contoh kasus skandalnya itu tuh ada pada perusahaan Enron dan WorldCom. Nah, tapi ya itu kan bukan hanya sekedar kegagalan bisnis gitu loh, melainkan bukti kegagalan sistemik dalam tata kelola perusahaan atau corporate governance dan pengawasan audit. Tetapi dalam kasus-kasus ini eksekutif itu memanipulasi laporan keuangan untuk menggelembungkan laba. Sementara auditor eksternal itu kayak contoh ya, auditor eksternal itu kayak Arthur Anderson itu gagal mendeteksi atau bahkan terlibat dalam menutupi kecurangan tersebut. Nah, di sini investor itu tentu rugi dong gitu. Bahkan kerugiannya bisa mencapai miliaran dolar gitu loh. Terus para pensiunan kehilangan dana hari tua dan kepercayaan publik terhadap pasar modal itu berada pada titik nol atau titik nadir. Nah, di sini Kongres Amerika Serikat itu merespon dengan cepat dan keras melalui undang-undang yang disponsori oleh Senator Paul Sarbanes dan perwakilan Michael G. Oxley yang kemudian dikenal sebagai Sarbanes-Oxley Act atau SOX gitu. Nah, jadi ini tuh Sarbanes-Oxley Act ini bukan sekedar nama modal random dipilih ya, enggak. Ini nama dari dua orang, yakni ada Sarbanes dan Oxley. Nah, Act itu kayak semacam undang-undang lah, Sarbanes-Oxley Act of 2002, berarti undang-undang Sarbanes-Oxley tahun 2002. Nah, undang-undang ini itu dianggap sebagai reformasi pasar modal yang paling signifikan sejak depresi besar tahun 1930-an. Gitu. Bayangin ya, negara kayak Amerika aja bisa terdampak kasus-kasus fraud auditing internal eksternal yang
merugikan banyak orang gitu, sebesar Amerika gitu. Gimana Indonesia ya yang sekecil ini? Wah, nggak kebayang. Baik, nah, akhir dari era self regulation itu adalah pembentukan PCAOB gitu. Apa sih PCAOB? Gitu, nanti akan aku bahas. Jadi sebelum XOX atau Sarbanes-Oxley Act, profesi audit itu diatur secara mandiri gitu. Jadi self regulated oleh AICPA gitu, atau American Institute of Certified Public Accounting gitu. Kalau di Indonesia mungkin taunya CPA aja kali ya, orang ya taunya ya Certified Public Accounting, atau CA, Certified Accountant. Jadi audit itu dulu diaturnya oleh mereka gitu loh. Lalu SOX ini mengakhiri era itu dengan mendirikan PCAOB, yakni Public Company Accounting Oversight Board gitu. Agak panjang ya. Nah, PCAOB ini adalah badan nirlaba sektor swasta yang diawasi oleh Securities and Exchange Commissions atau SEC. Nah, SEC ini tuh apa sih kewenangannya gitu kan? Nah, SEC ini memiliki kewenangan luas untuk menetapkan standar audit, pengendalian mutu, etika, dan independensi. Yes. Nah, lebih jauh lagi, PCAOB memiliki wewenang untuk melakukan inspeksi rutin terhadap kantor akuntan publik yang mengaudit perusahaan-perusahaan yang terbuka atau emiten ya, serta menjatuhkan sanksi disipliner apabila mereka menemukan ada, ya itu dia. Nah, ini adalah pergeseran paradigma dari diawasi oleh sesama rekan sejawat menjadi diawasi oleh regulator independen. Itulah reformasinya. Mungkin aku ngejelasinnya kurang apa ya? Kurang agak belibet, tapi intinya adalah dulu sebelum adanya SOX, Sarbanes-Oxley Act, para auditor itu mereka itu tuh anggap kata ya diawasinnya tuh sama sesama rekan mereka gitu, diawasinnya itu oleh lembaga CPA ya, dimana CPA itu kan para auditor ya, jadi ya itu sama aja kayak para auditor ngawasin para auditor, sehingga hal itu mengakibatkan rentannya terjadi fraud gitu. Tapi semenjak ada XOX, Sarbanes-Oxley Act, yang dimana XOX ini itu didirikan juga Public Company Accounting Oversight Board atau PCAOB, yang dimana PCAOB ini tuh menjadi regulator dari si para auditor ini nih. Jadi to put it in simple, sebelum ada XOX, para auditor ini tuh cuma diawasi nama ya andai kata temannya lah rekan sejawat. Tapi semenjak ada SOX, para auditor ini tuh nggak bisa main-main karena mereka beneran punya regulator gitu. Nah, sehingga sehingga hal ini itu memperketat independensi dari auditor sendiri gitu. Nah, salah satu akar masalah dalam skandal Enron itu adalah konflik kepentingan gitu ya, dimana auditor itu memperoleh pendapatan besar dari jasa konsultasi non audit pada klien yang sama. Nah, yang dimana SOX itu secara tegas melarang kantor akuntan publik untuk memberikan berbagai jasa non audit kepada klien audit mereka secara bersamaan. Nah, jasa yang dilarang itu meliputi desain sistem informasi keuangan, penilaian atau appraisal, audit internal outsourcing, jasa aktuaria, dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang dimana hal ini tuh tujuannya untuk memastikan bahwa auditor tuh tetap objektif nih, tidak berada dalam posisi mengaudit pekerjaan mereka sendiri. Kayak mereka kan ngaudit, kenapa mereka yang ngaudit itu mengaudit kerja auditannya mereka. Nah, gitu ya. Nah, selain itu, SOX ini juga mewajibkan rotasi lead audit partner dan review partner setiap 5 tahun untuk menjaga kesegaran dan skeptisisme profesional auditor. Gitu. Nah,
Pengendalian internal atas pelaporan keuangan atau Section 404 itu adalah bagian yang paling kontroversial. Itu mahal, tapi berdampak paling besar bagi auditor dan perusahaan. Yang dimana Section 404 atau 404 atau 404 mewajibkan manajemen dan auditor eksternal untuk melaporkan efektivitas pengendalian internal perusahaan atas pelaporan keuangannya, atau yang disebut Internal Control over Financial Reporting, ICFR. Di sini tuh terbagi jadi dua section, yaitu 404A dan 404B. Nah, untuk 404A sendiri itu di mana manajemen harus mendokumentasikan dan menguji pengendalian internal mereka sendiri, serta menyatakan apakah pengendalian tersebut efektif. Lalu untuk 404B, auditor eksternal itu harus melakukan audit independen atas penilaian manajemen dan efektivitas pengendalian internal tersebut. Dampaknya apa? Ya, dampaknya audit laporan keuangan itu kini menjadi audit yang terintegrasi. Ya, jadi integrated audit gitu. Ya, di mana auditor memberikan opini ganda, opini atas opini atas kewajaran laporan keuangan dan opini atas efektivitas pengendalian internal. Nah, hal ini tuh secara signifikan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, meskipun juga meningkatkan biaya kepatuhan atau compliance cost bagi perusahaan secara drastis. Gitu. Baik, lanjut ke GFC atau Global Financial Crisis. Nah, di sini kita nggak cuma ngebahas GFC doang atau Global Financial Crisis. Di sini kita akan ngebahas Fair Value Accounting and the Global Financial Crisis. Apa hubungannya fair value dengan krisis finansial secara global? Gitu. Di sini aku akan ngebawa 3 topik yang dimana ada peran mark to market dalam krisis, efek procyclicalitas atau procyclicality. Lalu yang ketiga adalah pembelaan yakni sang pembawa pesan. Nah, mau ngebahas soal GFC. Jadi fase ini tuh cukup menarik ya menurut aku, karena fase ini tuh penuh dengan drama dan perdebatan. Karena di sini kan sistem akuntansi kan udah dibangun ya, seperti yang udah dibangun gitu kan, melalui tadi SOX. Jadi kayak dari badai ekonomi terbesar yang terjadi di AS, yaitu krisis keuangan global finansial di tahun 2028, hingga akhirnya mereka resolve melalui SOX itu. Nah, tapi di sini di GFC ini juga kita kan ngebahas soal upaya ambisius untuk menyatukan bahasa akuntansi di dunia. Gitu. Oke, jadi aku mau ngebahas soal peran mark to market dalam krisis. Nah, salah satu perdebatan paling panas pasca GFC itu berpusat pada Fair Value Accounting atau FVA yang sering disebut akuntansi mark to market. Nah, standar ini itu mengharuskan institusi keuangan untuk menilai aset mereka, seperti sekuritas berbasis hipotek gitu. Nah, berdasarkan harga pasar terkini, bukan hanya harga perolehan historis ya, gitu. Tetapi ketika gelembung perumahan Amerika Serikat pecah pada tahun 2007 sampai 2008, pasar untuk sekuritas ini tuh membeku dan tidak ada yang membeli, sehingga harga pasar jatuh gitu, terjun bebas, kadang mendekati nol gitu. Meskipun aset tersebut mungkin masih memiliki arus kas jangka panjang ya, tapi akibatnya bank itu harus mengakui kerugian besar-besaran di laporan laba rugi mereka secara instan, sehingga hal ini tuh langsung menggerus modal inti bank gitu. Lalu berikutnya pada efek prosiklikalitas. Kritikus berpendapat bahwa FVA itu memperburuk krisis melalui efek umpan balik negatif atau debt spiral. Nah, mekanismenya itu bekerja seperti ini. Jadi, ketika harga aset turun, nah itu kan bank harus mencatat kerugian ya. Nah, ketika bank sudah mencatat kerugian, maka ya modal bank itu turun
turunnya itu di bawah batas regulasi. Nah, karena turunnya itu di bawah batas regulasi, maka bank itu terpaksa menjual aset lain untuk mendapatkan uang tunai atau fire sale gitu. Nah, penjualan massal itu menekan harga pasar lebih jauh lagi gitulah, sehingga bank lain juga harus ikut mencatat kerugian yang besar gitu. Ini tuh jatuhnya kayak lingkaran setan gitu. Nah, lingkaran setan ini itu dituduh menyebabkan ketidakstabilan sistemik yang membuat krisis menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia gitu. Nah, terakhir adalah pembelaan atau sang pembawa pesan. Nah, di sisi lain ya, pendukung standar akuntansi termasuk IASB dan FASB itu berargumen bahwa FVA atau Fair Value Accounting itu cumalah pembawa pesan gitu lah. Jadi dia bukan sepatutnya harus disalahkan karena dia hanya bekerja sebagai pembawa pesan gitu. Karena menyalahkan akuntansi atas krisis itu ibarat menyalahkan termometer karena suhu udara tuh sedang panas gitu loh. Karena kan gini, akuntansi ini kan sumber parameter ya. Tapi ketika terjadi krisis kamu nyalain kayak ini accountingnya nih, accounting yang salah gitu. Tapi kan accounting itu kan hanya jadi parameter, dia bekerja sebagai ini loh kenyataannya kayak gini, tapi kamu nggak mau gitu. Ya simpelnya tadi kayak ada bener tuh. Aduh panas ya, aku nyalain aku menyalahkan termometernya. Termometernya nih panas banget nih, 38 derajat panas gitu kan. Padahal kan termometernya cuma nunjukin kalau dia emang panas. Gitu lah. Karena FVA atau Fair Value Accounting itu justru berjasa mengungkapkan kebusukan aset-aset toksik yang selama ini itu disembunyikan oleh bank di neraca mereka. Gitu. Karena kalau menggunakan historical cost, kerugian ini mungkin akan disembunyikan selama bertahun-tahun yang pada akhirnya akan menyebabkan ledakan krisis yang jauh lebih besar dan tidak terduga di masa depan. Nah, akibatnya pada perdebatan ini regulator itu akhirnya melonggarkan sedikit aturan reklasifikasi aset pada saat pasar tidak aktif. Gitu. Namun ya prinsip dasar dari fair value itu tetap dipertahankan sebagai metode yang paling relevan. Gitu. Intinya dari yang aku tangkapin ya, fair value ini tuh sejujurnya merupakan parameter yang realistis ya. Jadi kayak misalkan nih aset properti, aset-aset bank gitu ya, itu di fair value turun karena memang market lagi turun. Maka secara otomatis kan kayak tadi tuh yang udah aku sebut, otomatis kan modalnya bank itu kan turun gitu loh. Sedangkan bank sendiri itu kan harus menjaga regulasi mereka gitu, yang dimana bank itu minimal punya modal sekian gitu. Nah, ketika harga aset bank turun dan modal bank jadi turun di bawah regulasi, maka bank itu kan tetap untuk mempertahankan bank ini supaya berdiri, bank ini harus menjual aset-aset mereka gitu kan. Nah, untuk ngejual aset mereka, maka mereka goreng tuh gitu kan. Mereka menggoreng harga-harga aset mereka gitu loh. Nah, ini disebutnya sebagai fire sale. Nah, ketika aset-asetnya mereka yang laku dan digoreng dijual, itu tuh membuat pasar itu jadi gitu. Karena bank itu menjual aset mereka secara murah. Nah, tanpa bank sadari, aset yang mereka jual secara murah ini merusak harga pasar gitu loh. Nah, karena harga pasar ini dirusak, maka harga pasar ini yang rusak ini juga mempengaruhi bank lain gitu loh. Sehingga dia jadi krisis massal gitu. Nah, sekarang kita akan membahas soal auditornya. Di sini di peran auditor terhadap GFC atau Global Financial Crisis. Nah, kalau sebelumnya kan kita ngebahas soal fair value, sekarang akan ngebahas soal auditor. Di sini aku membawa dua nama, yakni Lehman Brothers dan Bear Stearns. Kenapa aku bawa dua nama itu ntar akan aku jelaskan. Nah, pada tahun 2008 terjadi krisis yang dimana kembali memicu pertanyaan klasik. Di mana auditor pada saat itu? Gitu. Nah, si publik itu terkejut gitu loh. Soalnya ketika mereka
melihat bank-bank raksasa seperti Lehman Brothers dan Bear Stearns itu runtuh dalam beberapa bulan atau dalam beberapa minggu setelah menerima opini audit wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) dari auditor mereka. Publik itu ngerasa bahwa auditor itu memberikan opini wajar, yang berarti perusahaan tersebut sehat, gitu kan? Karena audit itu kan ngasih opini mereka itu wajar tanpa pengecualian gitu loh. Jadi kan sehat dong perusahaannya dong gitu kan. Padahal secara teknis audit laporan keuangan itu berfokus pada kewajaran penyajian angka historis. Jadi bukan jaminan hidup perusahaan di masa depan gitu. Nah, kesenjangan antara apa yang publik harapkan dari audit dan apa yang sebenarnya dilakukan auditor itulah yang disebut audit expectation gap gitu. Makanya penting juga sih buat auditor memberikan reassurance agar audit expectation gap-nya ini nggak blok gitu. Nah, jadi Lehman Brothers dan Bear Stearns ini tuh sebenarnya dua bank besar di Amerika pada tahun 2008. Nah, terakhir setelah diaudit, Lehman Brothers dan Bear Stearns ini tuh dinyatakan sehat gitu, perusahaannya sehat, wajar tanpa pengecualian. Tapi kan ketika audit menyampaikan hal itu, masyarakat itu pikirnya, oh yaudah kalau perusahaannya sehat berarti masa depannya terjamin aman kan gitu. Padahal faktanya audit itu tuh hanya mengaudit apa yang sekarang dan ke belakang gitu loh. Tidak bisa kayak menjanjikan bahwa kedepannya akan fine. Jadi ketika kedua bank besar ini runtuh, ini mengakibatkan krisis yang dimana mereka menyalahkan auditor gitu. Oke. Nah, sebenarnya fokusnya ini tuh sebenarnya tertuju pada going concern gitu, atau kelangsungan dari perusahaan yang diaudit. Nah, auditor itu dituduh gagal dalam memberikan peringatan dini atau early warning tentang resiko kebangkrutan. Misalnya contoh ya, dalam kasus Lehman Brothers, auditor itu dituduh menyetujui teknik akuntansi repo 105 yang digunakan manajemen untuk memindahkan utang miliaran dolar dari neraca sesaat sebelum pelaporan akhir kuartal, sehingga rasio utang itu terlihat lebih sehat daripada aslinya. Padahal aslinya sih ya utangnya miliaran gitu kan. Nah, kegagalan ini tuh memicu tuntutan agar auditor itu cuma nggak menjadi pemeriksa angka, tapi juga bisa lebih skeptis terhadap model bisnis dan risiko makroekonomi yang akan dihadapi klien gitu loh. Balik lagi, ini ya lagi-lagi tentang accountant dan auditornya gitu. Nah, ada lagi terkait revolusi laporan auditor, ada KAMS dan KAMS dan CAMS gitu. Nah, sebagai respon terhadap kritik pasca GFC, regulator audit global itu ngerombak format laporan auditor yang selama ini hanya dianggap sebagai boilerplate. Itu merupakan, boilerplate ini tuh adalah bahasa standar yang sama untuk semua perusahaan gitu. Sehingga muncul kewajiban baru untuk mengungkapkan Key Audit Matters atau KAMs menurut standar internasional ISA, atau Critical Audit Matters (CAMs) di Amerika Serikat. Nah, yang dimana intinya auditor itu wajib menjelaskan secara spesifik dalam laporan audit mereka tentang area-area yang memiliki risiko salah saji paling tinggi gitu. Terus estimasi yang paling rumit dan bagaimana auditor ini menanganinya gitu, sehingga dengan penjelasan spesifik ini diharapkan dapat memberikan transparansi lebih besar kepada investor mengenai isi kepala auditor selama proses audit berlangsung gitu. Karena apa yang di otak auditor itu kan nggak selamanya bisa dibaca oleh investor. Oleh karena itu
penting bagi auditor untuk menaruh banyak opini, ya bukan menaruh banyak opini sih ya, menjelaskan lah gitu atau menuliskan keterangan detail bahwa menurut saya ini tuh ini tuh kayaknya punya resiko salah saji yang cukup tinggi, atau kayak ini kayak estimasinya agak cukup susah deh atau rumit gitu, sehingga ketika investor baca laporan ya, investor tuh tak baca laporan audit ya, investor tuh tahu ternyata ini cukup cukup rawan nih gitu, kayaknya ada something, jadi investor pun bisa menggali sendiri gitu, kayak gitu. Jadi itu adalah tentang kejadian dari para auditor dan kejadian auditor di GFC atau Global Financial Crisis. Bentar, sorry saya agak pilek. Oke, lanjut ke topik pembahasan kelima, yakni Convergence Project. Oke, sorry. Nah, mau bahas dulu. Jadi di tengah globalisasi pasar modal itu muncul kebutuhan mendesak akan satu set standar akuntansi berkualitas tinggi yang berlaku di seluruh dunia. Nah, selama puluhan tahun dunia itu terbelah antara US GAAP yang dimana diatur oleh FASB (Financial Accounting Standard Board) yang berbasis aturan rinci atau rule based, dan IFRS yang diatur oleh IASB atau International Accounting Standard Board yang berbasis prinsip gitu atau principle based gitu. Jadi selama puluhan tahun itu mereka tuh kebagi jadi dua nih standar accountingnya, ada GAAP dan IFRS. GAAP ini diatur oleh FASB yang dimana dia itu base-nya adalah rule base atau rinci. Lalu yang kedua ada IFRS. Nah, IFRS ini itu diatur oleh IASB yang dimana dia itu berbasis prinsip-prinsip. Nah, prinsip dan rinci atau principles and rules itu kan satu hal yang cukup berbeda gitu loh. Jadi oleh karena itu mereka kebelah jadi dua gitu. Nah, pada tahun 2002 kedua badan ini menandatangani Norwalk Agreement yang dimana merupakan komitmen bersejarah untuk menyatukan atau mengkonversi, sorry, saya susah bacanya ya, kedua standar ini agar sepenuhnya kompatibel gitu. Karena kan dulu kan beda banget ya, kayak GAAP, IFRS gitu. Tapi semenjak mereka menandatangani, mereka itu menyetujui bahwa setidaknya kedua standar ini tuh harus kompatibel, nggak bisa beda banget, harus kompatibel. Beda boleh, tapi harus kompatibel gitu. Nah, keberhasilan dan kegagalan proyek konvergensi ini berjalan selama lebih dari 1 dekade dengan hasil yang beragam. Hasilnya itu ada dua, nih ada keberhasilan dan kegagalan. Untuk keberhasilan ya, salah satu pencapaian terbesar dalam standar pendapatan kontrak dengan pelanggan yang tercatat di IFRS 15 atau ASC 606 ya. Untuk pertama kalinya perusahaan di Amerika Serikat dan pengguna IFRS di seluruh dunia menggunakan model pengakuan pendapatan yang persis sama gitu loh. Jadi ini tuh memudahkan perbandingan kinerja perusahaan lintas negara gitu. Tapi kegagalannya adalah konvergensi ini tuh gagal di beberapa area krusial gitu, terutama pada instrumen keuangan. Instrumen keuangannya ini yang balik lagi menyangkut respon terhadap GFC (Global Financial Crisis) gitu. FASB dan IASB itu punya pandangan yang berbeda tentang bagaimana mencadangkan kerugian model kredit. Kerugian kredit gitu ya. Kayak kalau kayak model current expense credit loss di Amerika Serikat melawan expected credit loss di IFRS 9 gitu loh. Jadi mereka tuh juga gagal menyatukan mereka juga gagal menyatukan standar asuransi.
sorry. Ya intinya sih ini sih di satu sisi eh, kon konvergensi ya. Di satu sisi konvergensi ini tuh punya keberhasilan yang dimana eh, bahasa dan peraturan mereka tuh jadinya sama eh, di seluruh dunia, sehingga apabila ada kebutuhan pelaporan atau pengecekan lintas negara, oh ini modelnya sama nih, peraturannya sama, konsepnya sama, jadi pembacanya enak. Tapi di satu sisi karena GAAP dan IFRS itu ada yang principle based dan rules based, ujung-ujungnya pasti ada perbedaannya gitu. Nah perbedaan itu nggak bisa dipaksain nyatu gitu, karena ada beberapa yang kayak, oh di sini tuh udah terlanjur standarnya kayak gini, kalau disamain kayaknya beda deh, karena balik lagi beda daerah, beda negara, ya beda beda kondisi gitu loh. Ya, contohnya kayak tadi gitu, mereka tuh punya pandangan yang beda tentang mencadangkan kerugian kredit gitu loh. Kayak kalau di Amerika Serikat kan disebutnya model current expected credit loss, tapi kalau di FRS kan expected credit loss itu beda gitu loh gitu. Nah dari konvergensi ke endorsement, kenapa tuh kok bisa konvergensi tiba-tiba ke endorsement gitu. Nah, sekitar tahun 2010-an semangat untuk satu standar tunggal yang identik itu mulai memudar gitu loh. Apalagi karena Amerika Serikat melalui SEC itu enggan mengadopsi IFRS secara penuh untuk ngegantiin US GAAP gitu. Ya Amerikanya nggak mau untuk ngadopsi uh, apa ya IFRS karena dia terlalu nyaman di GAAP gitu loh. Karena ya apa ya, Amerika sendiri tuh khawatir mereka tuh akan kehilangan kedaulatan atas standar akuntansinya gitu loh. Dan mereka tuh juga nganggap bahwa IFRS ini tuh kurang detail dalam panduan pelaksanaannya gitu loh. Sehingga saat ini arah global itu bergeser dari konvergensi, yaitu untuk ngebuat dua standar menjadi sama persis, menjadi endorsement atau harmonisasi, yang dimana perbedaan-perbedaan kecil itu ditoleransi, tapi yang penting prinsip utamanya tuh nggak bertentangan secara material gitu. Itulah kenapa konvergensi ini tuh udah nggak relevan nih, project ini tuh udah nggak relevan. Sekarang mereka lebih ke endorsement, lebih ke endorsement atau harmoni. Lanjut. Oke, lanjutnya ini adalah bagian yang cukup banyak dibahas di akuntansi. Mungkin kalau buat saya nganggapnya ini cukup baru ya. Karena saya sebagai orang yang akan skripsi, ini kayaknya lagi banyak-banyak diangkat gitu ya. Ini sustainability accounting and assurance gitu. Karena sustainability itu kan cabangnya banyak ya. Ada sustainability accounting, sustainability bank, sustainability financial, sustainability government, wah banyak banget. Jadi kali ini kita akan ngebahas sustainability accounting and assurance. Oke, sorry kita cek dulu. Oke, triple bottom line. Oke, jadi akuntansi keberlanjutan atau sustainability accounting ini tuh lahir dari kritik terhadap seorang akuntan ini tuh lahir dari kritik terhadap akuntansi tradisional yang dianggap gagal untuk menangkap dampak eksternalitas perusahaan gitu loh. Ya simpelnya kalau akuntansi konvensional itu kan berakar pada shareholder teori, yang dimana memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Nah, akuntansi berkelanjutan ini itu berdasarkan stakeholder teori. Beda ya, shareholder teori dengan stakeholder teori. Nah, stakeholder teori ini itu menyatakan bahwa perusahaan itu bertanggung jawab nggak cuma untuk ke investor, tapi ke karyawan, masyarakat lokal, pelanggan, dan lingkungan gitu. Jadi apa ya? Yang dimana ketika akuntansi tradisional itu fokusnya itu cuma kepada pemegang saham atau investor, akuntansi yang sustainability ini itu fokusnya tuh lebih, cakupannya lebih luas, nggak cuma kepada investor atau
pemegang saham, tapi kepada masyarakat, kepada karyawan, pelanggan, dan juga lingkungan gitu. Nah, cakupannya itu banyak dan luas. Nah, laporan keberlanjutan atau sustainability report ini itu menjadi media untuk mengkomunikasikan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan gitu. Konsep ini itu dikenal sebagai triple bottom line atau 3P. Triple bottom line. Itu kalau di situ ada tulisannya, ada profit, people, and planet. Gitu. Nah, berikutnya ada 2 topik nih pembahasan. Ada Global Reporting Initiative (GRI) dan Sustainability Assurance. Nah, standar pelaporan GRI dan Integrated Reporting itu tantangan utamanya itu tuh di masa awal yang dimana adalah ketiadaan standar baku ini, gitu loh. Jadi sekarang Global Reporting Initiative atau GRI itu telah menjadi standar de facto global. Nah, GRI itu menyediakan indikator spesifik untuk segala hal, mulai dari konsumsi energi hingga kesetaraan gender di tempat kerja gitu loh. Selain itu, selain GRI muncul tren integrated reporting gitu atau IR. Nah, kalau laporan keberlanjutan itu kan seringkali terpisah tebal dari laporan keuangan gitu loh. Nah, CIR ini atau Integrated Reporting ini itu mencoba menggabungkan keduanya gitu loh, menjadi satu narasi yang kohesif. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menjelaskan bagaimana perusahaan menciptakan nilai atau value creation jangka panjang dengan menggunakan berbagai jenis modal, yakni ada dari keuangan, manufaktur, modal dari intelektual, manusia, sosial, dan alam gitu. Nah, karena apa ya? Sebenarnya menurut saya sih Global Reporting Initiative ya, GRI sendiri itu sudah cukup oke gitu loh. Bahkan sudah menjadi standar de facto global gitu. Tapi memang banyak apa ya? Banyak hal-hal lain yang gak dicakup oleh GRI gitu loh. Contohnya tadi tuh kesetaraan gender, terus daya konsumsi energi gitu kan. Nah itu kan gak dicakup dalam GRI, maka itu diadakanlah namanya integrated reporting gitu loh. Cuma aku rasa sih nggak banyak ya perusahaan pakai integrated reporting gitu, karena pada saat ini pun perusahaan masih ngebedain tuh laporan keuangannya, mana yang laporan keuangan untuk sustainability sama mana yang laporan keuangan biasa gitu, mana laporan keberlanjutan dan mana laporan keuangan biasa gitu. Berikutnya adalah sustainability assurance atau audit keberlanjutan. Seperti laporan keuangan yang butuh diaudit supaya laporan keuangannya sah gitu ya, dipercaya. Nah, laporan keuangan itu juga perlu ada namanya assurance gitu. Karena kalau nggak ada assurance ya auditor nggak dong dituduh kalau misalnya perusahaannya turun kan. Cuma kan auditor itu punya tantangan unik gitu loh. Karena ini masih menyangkut tentang sustainability ya. Iya betul juga ya, sustainability. Oh iya, karena masih menyangkut tentang apa ya? Ya pokoknya sorry ya, intinya apa ya? Auditor sendiri tuh punya tantangan unik gitu loh untuk menghadapi data-data yang sifatnya non keuangan gitu. Contohnya kayak data emisi karbon atau kepuasan karyawan, satisfactory dari karyawannya ya. Nah, hal itu tuh lebih sulit diverifikasi daripada data kas gitu loh. Karena karena apa ya? Kalau data keuangan itu kan sifatnya kan nominal ya, sifatnya angka numerik gitu. Jadi angka tuh lebih mudah dikelola dan pengukurannya ya udah gitu loh. Angka satu tetap satu gitu loh. Tapi kalau kayak apa ya? Kayak emisi karbon atau kepuasan karyawan kan itu kayak kualitatif bukan kuantitatif. Kita harus bikin survei, make sure kalau data survei di situ beneran jawaban asli, beneran jujur. Itu kalau untuk kepuasan karyawan, atau make sure bahwa carbon tax-nya ini alatnya bener ngukur nggak carbon tax-nya segini gitu. Siapa tahu gitu kan. Jadi
ya buat editor sih ini salah satu tantangan yang rumit ya, gitu loh. Nah, standar utamanya sih yang dipakai itu adalah ISAE 3000. Nah, revise ya. Dan dalam praktiknya sebagian besar perikatan assurance ini tuh masih bersifat limited assurance gitu loh. Jadi merupakan apa ya, keyakinan yang terbatas atau negatif ditandai dengan kalimat tidak ada hal yang menjadi perhatian kami gitu loh. Berbeda dengan audit laporan keuangan yang memberikan reasonable assurance, yaitu keyakinan memadai atau positif. Nah, sustainability assurance ini tuh merupakan area kritis bagi auditor di masa depan gitu loh, karena apa ya, mereka tuh mau nggak mau harus belajar dan meningkatkan kompetensi mereka itu untuk bisa mengelola dan memberikan assurance itu di luar dari hanya sekedar data keuangan gitu. Lanjut. Water accounting. Oke. Water accounting. Kenapa air perlu diakuntansi gitu kan? Mengapa? Nah, air itu bukan sekedar barang bebas ya. Ingat, air itu merupakan sumber daya ekonomi yang sifatnya langka dan beresiko. Karena air bisa habis, kayak halayaknya air di rumah saya kalau di musim panas bisa habis. Nah, water accounting ini itu muncul karena krisis air global yang mengancam keberlangsungan operasional perusahaan. Misalnya ya, pabrik minuman yang kehabisan sumber air tanah atau tambang yang bermasalah dengan limbah air. Nah, akuntansi air ini itu bertujuan untuk mengukur, memantau, dan melaporkan pengambilan, penggunaan, dan pembuangan air oleh suatu entitas atau perusahaan. Gitu. Nah, makanya penting untuk mengakuntansikan air gitu. Karena kalau airnya habis, perusahaan mati. Bisa mati maksudnya. Nah, General Purpose Water Accounting atau GPWA. Nah, backgroundnya adalah Australia itu kan menjadi pelopor dalam mengembangkan standar General Purpose Water Accounting atau GPWA. Hal ini karena benua Australia itu sering dilanda kekeringan parah gitu, sehingga ya di Australia itu makanya kalau kita dengar berita tuh sering ada kebakaran massal, kebakaran hutan karena kekeringan. Itu dia, karena itu makanya Australia itu merupakan pelopor dalam pengembangan standar General Purpose Water Accounting (GPWA). Nah, konsepnya tuh mirip dengan akuntansi keuangan. Jadi ada namanya aset air, kayak hak penggunaan air, simpanan di waduk gitu. Dan lalu ada liabilitas air, yang dimana kewajiban untuk menyuplai air ke lingkungan atau hilir, dan juga perubahan aset air gitu. Jadi arus masuk dari hujan versus arus keluar untuk irigasi gitu. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya ini untuk memberikan informasi kepada pengguna kayak petani, investor maupun pemerintah. Kalau di Indonesia mungkin kayak BPS ya. Tentang ketersediaan dan alokasi sumber daya air secara transparan, sehingga pemerintah atau petani atau investor atau siapapun itu yang butuh datanya tuh jadi tahu nih, oh perusahaan ini kalau airnya masuk segini daerah hujan, terus waste dari airnya itu lari ke sini, dan mereka tuh memenuhi bahwa air mereka pemakaiannya segini, pengeluarannya segini, dan pengeluarannya mereka taruh di sini. Jadi di daerah yang ini ternyata air di perusahaan ini, jadi kayak lebih gampang pengolahannya lah gitu ya. Nah, tantangan dari water accounting ini, tantangan metodologinya ya dari water accounting ini itu adalah ada pada water footprint-nya gitu loh. Nah, water footprint itu adalah salah satu alat ukur populer dalam pengukuran water accounting gitu, dimana water footprint ini itu menghitung total volume air tawar yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Ini tuh mencakup blue water, air permukaan atau tanah, green water, air hujan, dan grey water, air yang dibutuhkan untuk melarutkan polutan gitu. Nah, tantangan bagi akuntan adalah sifat air yang sangat lokal gitu. Jadi 1 liter air yang digunakan di daerah basah memiliki nilai dampak yang jauh berbeda dengan 1 liter air di daerah gurun. Value-nya beda. Value setetes air di gurun yang nggak ada air itu lebih tinggi daripada value setetes air di lingkungan yang
yang sering hujan. Yang sering hujan tuh apa ya, tempat-tempat yang sering hujan? Biasanya dataran atas sering hujan gak sih? Itulah. Gitu. Sehingga akuntansi konvensional itu belum sepenuhnya mampu menangkap konteks lokalitas dampak lingkungan ini. Karena balik lagi, water accounting ini jadinya merupakan suatu apa ya, pengukuran metris yang ujung-ujungnya tuh mengikut faktor lingkungannya. Seberapa penting dan seberapa pemerintah dan lingkungan itu menilai air ini tuh berapa gitu. Itu dari yang saya tangkap ya. Gitu. Lalu berikutnya ada GHG atau Greenhouse Gas Emission Accounting. Ini yang paling terakhir ya guys. Jadi untuk konteks regulasinya seperti ini aku ambil contohnya ada di protokol di Kyoto sampai perjanjian Paris gitu. Intinya GHG itu kan emisi gas rumah kaca ya. Kalau di Indonesia sebutannya emisi gas rumah kaca atau GRK. Ini dulu kayak sempat naik tinggi gitu ya. Zaman-zaman saya bocah kayaknya. Karena dulu aku ingat banget apa-apa mereka kalau ngejual produk atau apa ya, mereka tuh selalu bilang produk ini bebas gas rumah kaca gitu. Beli AC ini bebas gas rumah kaca. Itu apa sih gitu loh. Nah, akuntansi dalam bidang emisi gas rumah kaca ini itu didorong oleh upaya global untuk menahan laju pemanasan global atau global warming gitu ya. Itu kalau kita ngerasa Indonesia makin lama makin panas ya itu karena global warming gitu. Nah, melalui mekanisme seperti protokol Kyoto dan perjanjian Paris. Jadi Kyoto atau Jepang lah ya orang taunya ya. Kyoto dan Paris, Jepang dan Paris itu merupakan negara-negara yang berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon. Nah, hal ini diterjemahkan ke level korporasi melalui pajak karbon atau carbon tax atau sistem perdagangan emisi, emission trading schemes atau ETS. Nah, akuntan itu berperan vital dalam menghitung liabilitas karbon yang harus dibayar atau kredit karbon yang bisa dijual ke perusahaan. Jadi karbon itu contohnya kayak apa? Ya sebenarnya kalau mau contoh kasarnya sih karbon itu kayak kalau kita naik motor ya, motor kita kan mengeluarkan apa sih itu ya, knalpot itu kan asap knalpot itu tuh karbon yang bisa dihitung gitu. Dan setiap perusahaan, especially perusahaan luar negeri ya, itu tuh punya tolak ukuran karbonnya sendiri. Maksudnya kayak perusahaan ini maksimum karbonnya segini gitu loh. Kalau misalkan lebih itu akan dikenakan denda. Tapi di satu sisi dalam misalkan di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan A itu make 5.000, perusahaan B itu pakai 11.000, sedangkan batas maksimalnya 10.000. Nah, perusahaan B ini bisa beli nih punyanya perusahaan A. Kayak perusahaan A, beli dong kredit karbon kamu 1.000 gitu. Kan kalau aku beli kan jadinya kamu total kreditnya ada 6.000. Aku jadinya 10.000. Kamu masih di bawah level dan aku juga masih jadinya di bawah level. Aku zona aman. Nah, itu bisa tuh transaksi kayak gitu. Tapi balik lagi itu berlaku kepada perusahaan-perusahaan yang menerapkan hal itu gitu. Nah, GHG ini itu ini dia baru ya aku bentar. Nah, balik lagi pajak karbon itu apa? Pajak karbon atau carbon tax itu adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar fosil atau aktivitas lain yang menghasilkan emisi karbon. Nah, tujuan dari pajak ini adalah untuk minimalkan dampak lingkungan akibat emisi gas rumah kaca. Lalu berikutnya ada sistem perdagangan emisi atau emission trading schemes atau ETS. Itu merupakan mekanisme berbasis pasar yang bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim dengan mengurangi efek gas rumah kaca dengan cara yang hemat biaya. Ya intinya kalau kamu mau jual beli carbon tax kamu bisa di sinilah di ETS ini. Gitu. Nah, GHG protokol. GHG protokol itu dibagi jadi 3 skop 1, 2, dan 3. Nah, standar akuntansi yang paling banyak itu adalah ya ini GHG protokol ini nih. Nah, mereka tuh ngebagi emisi itu ke dalam 3 cakupan. Ini punyaku agak ke switch ya 2 sama 3-nya, tapi aku akan baca dari 1, 2, dan 3. Oke. Jadi untuk skop 1 dia itu merupakan emisi langsung dari sumber yang dimiliki atau dikendalikan perusahaan. Misalkan asap dari corobong pabrik sendiri atau knalpot kendaraan operasional. Lalu skop 2
itu adalah emisi tidak langsung dari pembangkit listrik, panas atau uap yang dibeli dan dikonsumsi oleh perusahaan gitu. Lalu yang ketiga adalah other indirect emissions, yang dimana ini cukup susah dihitung ya. Bukan cukup susah, ditulisnya paling sulit dihitung. Yang dimana ini mencakup emisi di rantai nilai perusahaan, mulai dari emisi pemasok bahan baku hingga emisi saat konsumen menggunakan produk tersebut. Ini cukup, ini ya jujur aku bisa bilang ini sulit sih, karena emang kamu akan tahu ya, ketika konsumen menggunakan produk tersebut emisinya akan keluar berapa gitu. Ya sebenarnya aku nggak, bahkan baru tahu ini dihitung gitu loh, karena setahu aku kalau udah sampai di tangan konsumen itu harusnya udah di luar dari perusahaan sih. Tapi ya aku harus belajar lagi sih. Nah, sehingga implementasi keuangan ya terhadap carbon trading dan impairment. Nah, isu emisi itu berdampak langsung pada laporan keuangan. Di laporan keuangan ya, atau implikasi keuangannya ini dibagi jadi 3 nih. Mulai dari provisi lingkungan. Nah, perusahaan itu mungkin harus mencadangkan biaya remediasi atau denda emisi di masa depan. Karena ya kalau misalkan ternyata emisi mereka di atas dari batas, kan ya mau nggak mau mereka harus nyediain uang, masih harus mencadangkan dana untuk ngebayar denda itu di masa depan. Jadi mereka harus gitulah. Lalu berikutnya ada aset tak berwujud, yang dimana hak emisi atau carbon allowance yang dapat diperdagangkan bisa diakui sebagai aset gitu. Karena kan kayak ya karbon apa ya emang bisa diperdagangkan, makanya bisa disebut sebagai aset. Lalu ketiga, ada penurunan nilai aset. Pembangkit listrik tenaga batu bara itu mungkin mengalami penurunan nilai drastis atau stranded assets karena regulasi iklim yang semakin ketat, sehingga aset tersebut tidak lagi ekonomis untuk dioperasikan sebelum umur teknisnya habis. Gitu. Maksudnya apa sih nih yang nomor 3, penurunan nilai aset gitu ya. Nah, ini kan tadi kan udah jelas nih, pembangkit listrik tenaga batu bara. Nah, berarti karbon ini dari ya batu bara ini kan. Itu kenapa bisa turun? Karena regulasi iklim gitu loh. Siapa tahu misalkan iklimnya lagi musim panas gitu kan. Ya tentu nilai aset karbon mereka tuh lebih naik ketimbang musim hujan gitu. Karena setahu aku iklim berupa hujan itu dapat sebenarnya menurunkan emisi karbon dari perusahaan. Itu yang setahu saya. Jadi bisa jadi ketika musim hujan ketika musim panas, yang dimana karbon itu jadi lebih terkonsentrasi dan gampang terjadi, itu mengakibatkan harga asetnya jadi turun gitu. Jujur seru. Ini merupakan materi yang seru karena apa ya, kita ngebahas banyak hal ya, mulai dari bentar mana nih. Seru banget karena kita ngebahas banyak hal, mulai dari mulai dari XBRL yang dimana merupakan sistem pencatatan keuangan, Sarbanes-Oxley Act yang dimana merupakan ranah hukum yang menjadi revolusioner gitu loh, di bidang akuntansi dan audit gitu loh. Lalu ada Fair Value NGFC, Auditor NGFC, yang dimana peran dari Fair Value Accounting FVA dan auditor di masa global financial crisis itu kayak gimana, terus project konvergensi itu apa sih gitu loh, dan kenapa tidak bisa lanjut dan malah jadinya harmonisasi yang dimana perbedaan-perbedaan kecil bisa diterima. Lalu lanjut ke sustainability di baik dari sustainability accounting, assurance accounting, water accounting, greenhouse gas emission accounting gitu loh. Dan jujur bahasannya banyak banget, sangat seru, ilmu yang asik. Oke, sebentar akan saya tutup. Baik, kurang lebih sekian presentasi dari saya.
Mohon maaf apabila saya ada salah baik dalam perkataan maupun perbuatan. Mohon maaf juga kepada Pasparta, saya pindah yang harusnya saya mengerjakan tugas chapter 11 lalu saya pindah ke chapter 14. Semoga tugas ini, presentasi ini dapat diterima dengan baik. Semoga terima kasih banyak atas bimbingannya. Sekian dari saya Abraham Reinhard Lapondu dengan NIM 2022 1211012. Selesai mempresentasikan tugas saya. Terima kasih.